Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggrani dengan NIM 210401015. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah tentang bagaimana cara kita menyatukan berbagai hal agar negara kita itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ada 3 aspek yang penting dalam integrasi nasional ini. Yang pertama, ada integrasi politik. Ini tentang bagaimana cara pemerintah dan rakyat bisa bekerja sama dalam sistem politik negara. Jadi, kalau ada hubungan antara pemerintah dan warga negara lancar, dan proses politiknya juga partisipatif, itu artinya integrasi politiknya berjalan dengan bagus. Contohnya itu pemerintah mendengarkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat seperti pemilihan umum ataupun dialog publik. Warga negara juga aktif dalam proses politik, seperti contohnya kemarin kita ada pemilu. Itu ada sebagian warga yang memang menjadi anggota dalam pemilu tersebut. Yang kedua, ada integrasi ekonomi. Nah, ini terjadi kalau wilayah-wilayah negara saling tergantung satu sama lain dalam hal ekonomi. Jadi kalau ada kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar daerah, itu namanya integrasi ekonomi. Hal ini juga menghapus hambatan-hambatan ekonomi antar daerah yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Dapat kita lihat contohnya itu dengan pembangunan jalan tol yang ada sekarang itu, yang menghubungkan berbagai kota dan daerah di dalam negara tersebut. Dengan adanya jalan tol yang baik, maka akan terjadi aliran barang dan jasa yang lancar antar wilayah. Misalnya hasil produksi dari suatu daerah dapat dengan mudah diangkut ke daerah lain untuk dijual, sehingga meningkatkan perekonomian kedua daerah tersebut. Yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Ini tentang bagaimana kita menggabungkan berbagai unsur budaya dan sosial yang berbeda-beda jadi kesatuan yang harmonis. Jadi kalau kita bisa bikin semua kelompok budaya dan sosial bersatu dan bangga jadi satu, itu namanya integrasi sosial budaya yang bagus. Nah, adapun contoh dari integrasi sosial budaya itu dapat kita lihat setiap perayaan Hari Kemerdekaan atau Hari Pahlawan di Indonesia. Pada saat tersebut, berbagai kelompok masyarakat berlatar belakang etnis, agama, budaya berkumpul menjadi satu untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi integrasi nasional itu penting karena kita bisa bikin negara kita menjadi satu kesatuan yang kuat. Dengan integrasi yang bagus juga kita bisa hindari konflik negeri, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekian hasil dari penjelasan saya. Selanjutnya akan kita bahas materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ardiansyah, NIM 21040101012. Sini saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik, integrasi nasional Indonesia. Sejarah perkembangan integrasi nasional Indonesia menurut Suroyo, Indonesia telah melakukan pembangunan integrasi jauh sebelum merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi nasional Indonesia yang dibangun. Model pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Pada model ini bersifat kemaharajaan dan strukturnya disebut dengan konsentris. Konsentris yang pertama yaitu inti kerajaan yang terletak pada Pulau Jawa, Madura, yang diatur langsung oleh raja. Konsentris kedua yaitu raja-raja otonom yang berada di Pulau Jawa, yang berada di luar Pulau Jawa. Konsentris ketiga yaitu negara-negara sahabat yang di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Model ini terbentang dari Pulau Sabang sehingga Pulau Maroke, di mana pemerintah kolonial ini tidak mendapat dukungan massa dan pemerintah kolonial ini tidak mampu menciptakan kesatuan dari keberagaman bangsa yang ada. Pemerintah kolonial ini hanya mampu menciptakan kesetiaan tunggal pada pemerintah kolonial. Model ketiga yaitu model integrasi nasional Indonesia.
model ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, yang memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru. Menurut perkembangannya, pertumbuhan kesadaran bangsa Indonesia ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu masa perintis. Masa perintis ini ditandai dengan munculnya gerakan Budi Utomo. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas ini ditandai dengan munculnya Sumpah Pemuda. Yang ketiga, masa percobaan. Bahasa Indonesia melalui beberapa organisasi penggerak mendobrak bangsa Belanda untuk meminta kemerdekaan. Namun pada masa ini Indonesia gagal mendapat kemerdekaan. Pada masa yang terakhir yaitu masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia berhasil membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya Farhan Ayofi, NIM 22040114. Di sini akan menjelaskan tantangan dalam membangun integrasi. Yang pertama tuh ada dimensi horizontal. Kuatnya masalah primordialisme seperti ketimpangan dalam pembangunan dan perbedaan antara suku, ras, agama, dan geografi. Lalu ada dimensi vertikal, keikutsertaan pemimpin dalam pendekatan kepada rakyatnya, seperti mengatasi perbedaan antara elit dan massa. Lalu dalam era globalisasi saat ini, tantangan integrasi juga muncul dari tarikan global yang mempengaruhi seluruh negara bangsa. Lalu tantangan yang paling potensial pada Indonesia saat ini adalah ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini karena menyebabkan konflik vertikal dan konflik horizontal yang mempengaruhi stabilitas nasional secara keseluruhan. Baik, yang terakhir kita akan membahas esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki esensi dan urgensi yang penting bagi kemajuan suatu negara. Esensinya terletak pada kebutuhan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan di antara beragam elemen yang berbeda di masyarakat. Urgensinya terletak pada perlunya untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan seperti kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, dan kemajuan politik. Tanpa integrasi, negara akan sulit untuk mencapai tujuan ini dikarenakan energi dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan akan terbuang untuk menyelesaikan konflik internal. Jadi, integrasi nasional adalah proses penggabungan sebuah unsur atau elemen yang berbeda-beda di masyarakat agar menjadi satu kesatuan bulat dan utuh. Sekian hasil dari video kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.